Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan membawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki ya. Sebelumnya Mimin informasikan, jika konten ini mengandung full spoiler, film ini berjudul The Nun 2 yang dirilis tahun 2023. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film berawal di sebuah gereja, tepatnya di Tarascon, Prancis pada tahun 1956. Seorang pastor bernama Noiret dan Jasquez yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Salah satunya beribadah dengan beberapa jemaat lain. Setelah selesai, Jasquez yang baru saja meletakkan seceret anggur di lemari, tiba-tiba mendengar jeritan tangisan dari seorang wanita. Dan di saat bersamaan, ceret anggur itu pecah. Karena ketakutan, Jasquez mendatangi pastor untuk menceritakan apa yang baru saja ia alami. Lantas mereka pun memeriksa kehadiran makhluk halus yang sudah mengganggu mereka. Pastor berkata agar entitas itu segera pergi karena bagaimanapun makhluk itu tak pantas buat kekacauan di gereja. Tapi peringatan pastor itu tampaknya tak berdampak apa-apa. Bahkan makhluk itu semakin ganas dan menyerang pastor. Alhasil pastor Noiret mati terpanggang dengan Jasquez yang tak bisa berbuat apa-apa dan film pun dimulai. Di wilayah lain kita melihat akhirnya Sister Irene yang sedang membantu suster lainnya dan mengabdi di gereja. Ia pun bertemu dengan Sister Debra. Di sini yang menentang peraturan gereja. Mereka pun memiliki kesamaan dan saling berbincang satu dengan yang lainnya. Sister Irene dan Sister Debra ini akhirnya berteman, ya mereka semakin dekat. Scene pun berpindah di sebuah dapur. Para sister bersama Sister Debra sedang membicarakan tentang insiden yang terjadi di gereja Rumania. Insiden di Nun yang pertama yang memang sudah menyebar rumornya. Di situ Irene mendengar cerita itu dan flashback ke masa lalu yang hendak ia lupakan. Sister Irene ini sudah 4 tahun tinggal di gereja ini dikarenakan ia tidak suka mendengar cerita itu dan pergi dari sana. Scene pun berpindah ke sebuah sekolah keagamaan khusus wanita. Dan ada anak-anak perempuan nakal yang membuli kepala sekolah yaitu Madame Lauren dengan menaruh kecoa. Di sekolah ini ternyata ada Maurice yang menjadi petugas kebunnya dan ia sangat dekat dengan Kate serta Sophie. Kate ini adalah seorang tenaga pendidik di sekolah ini dan anaknya Sophie. Perempuan-perempuan tukang buli itu juga sering membuli Sophie, namun Maurice selalu melindunginya. Bagi teman-teman yang lupa, Maurice ini adalah tukang kebun yang membantu Sister Irene mengalahkan Valak di film The Nun yang pertama ya guys. Scene pun berpindah ke adegan seorang anak-anak sebagai tukang antar barang-barang. Di sini terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Valak ya guys. Namun terlihat di sini ada Maurice yang seperti dirasuki oleh Valak karena memang di film yang pertama Maurice ini dirasuki oleh Valak dan ia tidak mengetahuinya. Anak tukang antar delivery ini pun mati ya, dibunuh oleh seorang Valak. Jadi memang Valak itu belum hancur atau mati. Ia masih berada dan masih meneror karena ia bersarang di tubuhnya Maurice. Ketika pada malam hari, Sister Irene pun mendapatkan mimpi bahwa Maurice meminta bantuannya dan terlihat Maurice itu kerasukan. Ia pun langsung terbangun akan mimpi buruknya itu. Esok harinya Suster Irene dipanggil oleh pimpinan gereja bahwa mereka membutuhkan bantuan Sister Irene untuk melenyapkan iblis yang pernah ia bunuh sebelumnya yaitu Valak, yang ternyata saat ini belum hancur atau mati. Karena beberapa bulan belakangan ini sepanjang tahun ada begitu banyak pembunuhan yang terjadi oleh pemuka agama dengan kematian yang aneh sepanjang Eropa seperti Austria, Italia, dan terus bergerak ke Tarascon, Perancis. Jadi ini seperti membentuk sebuah pola yang dimana semua pola berawal dari Rumania dan pihak gereja ingin Sister Irene untuk menginvestigasi lagi dan membunuh Valak. Awalnya dia menolak, tapi pada akhirnya Sister Irene tak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikuti pimpinan gereja. Sister Irene segera mengendarai kereta untuk pergi ke pembunuhan terakhir Valak di Tarascon, Perancis. Ia di sana masih teringat-ingat tentang masa kecilnya dan ibunya.
Namun tanpa ia sadari, Suster Debra ternyata mengikuti dirinya secara diam-diam yang ingin membantunya dan menjadi rekannya. Namun Sister Irene mengkhawatirkan akan keselamatan Suster Debra karena yang mereka akan hadapi ini sangat menakutkan. Namun mereka berdua tetap bersama-sama untuk pergi menginvestigasi ke Tarascon. Kembali ke sekolah khusus wanita, terlihat di sini Maurice tengah berbincang-bincang dengan Kate atau ibu dari Sophie yang hendak membantunya memperbaiki sebuah lemari. Sophie di sini anaknya masih dibully oleh wanita yang jahat itu, mengajak Sophie masuk ke sebuah chapel yang memang digembok kunci tidak boleh dimasuki untuk bermain sebuah permainan ritual yang memanggil hantu, guys. Di mana si Sophie diminta untuk diam di sebuah lingkaran dan menatap sebuah kaca patri yang ada gambar kambingnya dan bermata merah. Namun secara tiba-tiba Sophie sadar bahwa ia ditinggalkan sendirian. Ia pun ketakutan sambil berlari karena seperti ada yang mengikuti, yaitu Valak yang selalu menakut-nakutinya. Namun akhirnya ia bisa keluar dari chapel itu diselamatkan oleh Maurice. Walaupun ia sedikit trauma karena diganggu oleh Valak di dalam, Maurice pun mengusir anak-anak tukang bully itu. Suster Debra dan Suster Irene akhirnya sampai di Tarascon dan menginvestigasi tentang kematian pastor yang dibakar hidup-hidup itu. Namun di sini Suster Irene mendapatkan sebuah penglihatan bahwa ternyata ada seorang anak pada malam itu yang selamat bernama Jasquez, di mana penglihatan ini seperti mengisyaratkan untuk mencari si anak itu. Sister Irene segera mereka berdua pun menginvestigasi kamarnya si pastor bersama dengan Suster Debra dan yang lainnya. Suster Irene pun diberikan informasi bahwa pada malam itu ada banyak saksi, bukan cuma si anak itu, tapi seorang tukang kebun yang baru bekerja di situ bernama French. French itu adalah sebutan lain dari namanya Maurice. Malam itu juga si Maurice pergi, ia berkata berasal dari Rumania. Akhirnya Irene pun tahu akan semua ini bahwa French atau si Maurice ini yang membawa Valak hingga bisa sampai ke sini. Ia kemudian pergi keliling dunia untuk mencari pekerjaan, namun ia tak sadar bahwa ia membawa iblis itu di dalam badannya dan malah menyakiti dan bunuh orang-orang di sekitarnya. Hingga pemberhentian terakhir akhirnya di tempat sekolah wanita tadi. Jadi pola pembunuhan Valak ini sesuai dengan traveling atau perjalanan si Maurice ke gereja-gereja dan tempat pekerjaannya saat ini. Sister Irene pun akhirnya sadar bahwa kejadian 4 tahun lalu di Rumania meninggalkan Maurice yang dirasuki sedikit oleh kekuatannya si Valak itu. Padahal ia kembali untuk menyelamatkan Irene, malah Maurice yang kerasukan energi Valak. Kembali ke sekolah wanita tersebut, Sophie melihat Maurice dari kejauhan. Namun Sophie bingung karena Maurice ini tiba-tiba terdiam gitu dan menatap ke atas. Sophie pun langsung mengikuti suara ibunya yang ternyata bukan ibunya yang melainkan adalah Valak itu sendiri. Hampir ditakuti dan hampir disakiti oleh Valak. Sophie pun tersadar oleh ibunya sendiri, si Kate yang memanggilnya. Malamnya Suster Irene dan Debra mencari sebuah hotel dan di sini Suster Irene pun mendapat vision atau penglihatan lagi. Ia bertemu dengan Jasquez. Namun di alam bawah sadarnya yang menuntunnya ke sebuah lorong sepi yang dipenuhi dengan buku-buku atau majalah yang terbuka. Lembaran demi lembaran dengan sendirinya secara perlahan membentuk Valak. Namun karena kejadian ini juga akhirnya Irene sadar sebenarnya apa yang diinginkan oleh Valak. Dan kejadian di masa lalu dalam penglihatan itu Suster Irene pun mengetahui bahwa ternyata Valak ini mengincar suatu relik atau artefak kuno yang memiliki kekuatan hebat, yaitu sepasang mata Santa Lucia yang berada dalam sebuah kaleng. Jadi si Valak ini ingin menemukan relik artefak Santa Lucia itu yang bisa memberikannya kekuatan gitu guys. Nah, Suster Debra pun menemui Sister Irene yang sudah pingsan di lorong jalan dan membawanya ke hotel. Kembali ke sekolah wanita, kepala sekolah Madame Lauren melihat ada kegaduhan di bawah sekolahnya dan ia menemui Maurice berada di depan pintu chapel. Madame Lauren ini kehilangan anaknya, jadi dia masih berduka karena anaknya itu sudah meninggal di sini. Ia pun dipermainkan oleh si Valak dan dibunuh oleh si Valak juga yang menggunakan manifestasi dari arwah si anaknya. Akhirnya ia mati di tangan anaknya sendiri.
Setelah Suster Irene siuman Suster Debra dan Irene segera pergi ke sebuah perpustakaan pusat gereja di Prancis untuk mengetahui informasi di mana sebenarnya mata Santa Lucia ini dikuburkan agar mereka bisa bersegera mendapatkan sebelum si Falak mendapatkannya. Esok harinya seisi sekolah terkejut dengan kematian Madame Lauren termasuk Sophia. Kate dan teman-teman sekolah lainnya, Maurice hanya bisa berduka juga dan bersedih karena dia nggak tahu sebenarnya dirinya lah yang membunuh. Sesampai di perpustakaan Katolik Arsip, di sini Suster Irene dan Suster Debra akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa sebenarnya mata Santa Lucia artefak itu dikubur di chapel, tempat sekolah wanita. Makanya Falak ada di sana. Lalu semua pola ini terjawab, jadi pemberhentian terakhir Maurice dan Falak ialah untuk mengambil artefak mata Santa Lucia. Suster Debra dan Irene lalu pergi ke sekolah wanita untuk mendapatkan artefak itu terlebih dahulu. Kemudian malam itu juga mereka terburu-buru pergi dan teror pun terjadi. Maurice, Kate, Sophie diserang oleh Falak. Namun secara tiba-tiba Suster Irene dan Debra sampai di sekolah dengan tepat waktu. Di sini Suster Irene pun berkata kepada Maurice bahwa ia adalah yang menyebabkan semua kebrutalan dan teror Falak ini ternyata karena dirinya dirasuki oleh Falak. Akhirnya segera Suster Irene menyuruh Kate serta Sophie untuk menjauhi Maurice sementara untuk bisa menenangkan dirinya. Namun Falak pun mengambil alih tubuh Maurice, semuanya termasuk badannya. Terjadi pertarungan hebat antar Maurice, Suster Debra dan juga Irene. Akhirnya mereka berhasil membuat pingsan tubuh Maurice dan mengikatnya agar ia tidak bisa bergerak. Lalu Suster Irene dan Suster Debra mengambil artefak mata Santa Lucia itu yang dikubur di bawah chapel. Yang disembunyikan hanya bisa ditemukan menggunakan cahaya dari kaca patri yang membentuk kambing. Akhirnya mereka mendapatkan artefak mata Santa Lucia. Namun secara tiba-tiba gambar dari kambing yang ada di kaca itu menghilang dan muncul menjadi makhluk nyata manifestasi gitu dan menyerang anak-anak pembuli yang sebelumnya membuli Sophie dan dikejar-kejar oleh seekor kambing iblis. Untung saja ada Suster Debra yang segera menyelamatkan mereka. Maurice pun berhasil membuka ikatannya dan menyerang Suster Irene, sedangkan Sophie segera menyelamatkan artefak mata itu dan pergi menjauh. Ia pun dikejar oleh Maurice, maka terjadi kejar-kejaran antara Maurice serta Sophia dalam mengambil dan memperebutkan artefak mata itu, yang ternyata artefak mata itu bisa digunakan untuk menyerang Falak dan Maurice, karena di dalamnya terdapat energi yang mampu menahan bahkan melumpuhkan Falak. Dari kekuatan artefak itu bangunan pun runtuh dan hancur karena terkena gempa atau getaran yang sangat kuat, lalu terjadi pertarungan antar mereka. Di sini Suster Debra dan Suster Irene pun berusaha untuk mengalahkan Falak sekali lagi guys menggunakan artefak mata. Namun pada akhirnya Falak mengambil dan berhasil mengendalikan kekuatan dari mata itu dan membuat Falak sangat kuat. Namun ternyata Suster Irene mendapat sedikit kekuatan dari memori ibunya terdahulu. Ia pun hampir saja dibakar oleh Falak. Namun ia berhasil memadamkan api asmara itu guys dan Suster Irene berhasil selamat. Kemudian dia bersama dengan Suster Debra mengalahkan kembali Falak dan mampu melemahkan kekuatannya. Lalu Falak pada akhirnya bisa berhasil dikalahkan dan mengirimnya kembali ke neraka. Suster Debra, Suster Irene bersama dengan Sophie serta Maurice, mereka berdoa bersama-sama untuk memusnahkan dan membakar kembali tubuhnya si Falak. Akhirnya mereka pun selamat dan Falak pun tubuhnya terbakar. Maurice juga terlihat sangat kesakitan karena tubuhnya sempat dirasuki Falak. Di akhir cerita, akhirnya semuanya bahagia guys. Suster Irene pun selamat, Suster Debra, Sophie, dan yang lainnya. Yang di sekolah mereka pikir si Falak ini sudah hancur, tapi terlihat di sini Suster Irene masih penasaran dan masih menaruh curiga bahwa Maurice ini masih mengalami kerasukan gitu. Karena memang di post credit scenes terlihat ya bahwa Maurice masih kerasukan gitu ya guys. Dan terlihat juga scene Warren Family 8 dan Lauren yang menerima panggilan. Akhirnya terkoneksi dengan film The Conjuring yang kedua.
Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan alur film The Nun kedua. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa subscribe. See you guys.